Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al-mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, yang paling ditakuti Raja Durjana, penguasa zalim, itu bukanlah tentara yang kuat atau senjata yang hebat. Yang paling ditakuti seorang raja dan penguasa zalim itu adalah rakyat yang berakal sehat. Rakyat yang berakal sehat. Dulu Raja Namrud selalu mendoktrin rakyatnya bahwa dia itu bisa menghidupkan dan mematikan. Dia menganggap dirinya Tuhan. Dia lalu membuktikannya dengan memanggil dua orang. Yang satu dibunuhnya, satunya lagi dibiarkan hidup. Inilah mematikan dan menghidupkan versi Namrud. Nabi Ibrahim tidak mau debat panjang. Beliau cukup mengajukan pertanyaan sederhana saja kepada Namrud, namun mematikan. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 258, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Idz qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Wa buital ladzi kafar wallahu la yahdil qauman zalimin. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah menganugerahkan kepadanya orang itu kerajaan, maksudnya kekuasaan, yakni ketika Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, maksudnya Namrud, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, kalau begitu, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Akhirnya bingunglah orang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Coba perhatikan dalam ayat ini. Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu sekarang terbitkan matahari dari barat. Namrud pun terdiam, mingkem. Kalau bahasa Al-Quran pakai redaksi majhul, fabuhita, langsung tercengang kaget, sekaligus bingung, mau jawab apa tidak bisa. Jadi bukan hanya sekedar sakata yang artinya diam, tapi fabuhita, langsung tercengang, kaget, mingkem, tidak bisa jawab. Namrud pun kalah berargumen. Jadi dirinya terekspos. Rakyat pun tahu bahwa otaknya ternyata tak sebesar mulutnya. Lalu ia pun kalap, dan demi menyelamatkan wajahnya, menjaga kehormatannya, ia lekas memerintahkan bawahannya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Cerita serupa juga dialami oleh cucu jauh Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak, yaitu Nabi Musa saat berhadapan dengan Raja Mesir, Fir'aun. Fir'aun selalu merasa bahwa dirinya memiliki segala kekuatan di negaranya. Ia menantang Nabi Musa dengan keyakinan bahwa Nabi Musa pasti akan kalah. Lalu diperintahkanlah seluruh penyihir kerajaan yang paling top untuk melawan Nabi Musa. Hasilnya ternyata di luar ekspektasi, di luar dugaan. Nabi Musa menang, sedangkan para penyihir Fir'aun, Saharatu Musa, kalah telak, dan bahkan mereka malah bertauhid. Fir'aun pun kaget, lalu bilang, kalian beriman kepada Musa sebelum aku kasih izin kepada kalian?
Orang mau beriman aja harus izin ke dia. Padahal iman itu pekerjaan hati. Apalagi kalau orang mau omong, kan ngomong itu pekerjaan mulut. Mungkin harus masukin dulu berkas ke badan sensor perkataan rakyat. Fir'aun kalap. Para mantan penyihir itu pun dibunuh semua. Mereka disalib secara bersilang di pangkal pohon kurma. Selain kepada Fir'aun, Nabi Musa juga diutus kepada Hamam dan Korun. Coba simak baik-baik ayat ini. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanim mubin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan membawa keterangan yang nyata. Ila fir'auna wa hamana wa qaruna faqalu sahirun kadzab. Kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang penyihir lagi pendusta. Al-Ghafir 23-24. Fir'aun itu representasi raja zalim, penguasa otoriter dan diktator. Haman itu penjilat, sekaligus penasihat raja, juru bicara istana, kaum pelajar, kaum intelektual yang mempelacurkan diri kepada penguasa. Sedangkan Qarun itu miliuner lintah darat, orang-orang kaya yang rakus. Ketiga entitas atau oknum ini kompak bilang kalau Nabi Musa itu pendusta dan tukang huak. Memang kapasitas mereka hanya sebatas itu, nuduh orang lain huak, tapi tak pernah bisa membantah bukti yang nyata. Padahal bukti yang dibawa Musa itu konkret, empiris, dan dapat dicerna panca indera. Tapi tetap saja tiga orang itu hanya bisa ngeyel. Itu huak. Dasar pendusta. Dengan mengulang-ulang tuduhan-tuduhan semacam itu, diharapkan rakyat percaya. Lebih anehnya lagi, ternyata tentara pendukung garis keras Fir'aun itu banyak juga. Mereka bahkan siap membela Fir'aun sampai mati di Laut Merah. Beda halnya dengan raja yang bijak dan berakal sehat. Dulu burung hudud pernah bilang ke Nabi Sulaiman, sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat An-Naml ayat 22, wa makatha khairu baitin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sabaim binabai yaqin. Tidak lama kemudian datanglah Hudud. Lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Saba itu adalah nama kerajaan pada zaman dahulu. Ibu kotanya Ma'rib, yang terletak dekat kota Son'a, ibu kota Yaman sekarang, yang sekarang ini menutup Lautan Merah untuk dilintasi kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel. Nah, kembali ke cerita, saat dapat info dan masukan dari rakyatnya, bahkan hanya seekor burung, Nabi Sulaiman tak merasa gengsi untuk menerimanya. Beliau sangat responsif, langsung cross-check lapangan, bermusyawarah sama rakyatnya, dan langsung ambil tindakan untuk menindaklanjutinya. Jadi, setelah dapat bukti yang nyata, beliau tidak pura-pura bodoh seperti Fir'aun dan Namrud. Apalagi sampai menuduh burung hudhud sebagai tuang huak. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, jadi yang paling ditakuti raja zalim, penguasa zalim, itu bukan pasukan yang kuat atau senjata yang hebat. Yang ditakuti raja dan penguasa yang zalim, penguasa psikopat, itu adalah rakyat yang berakal sehat. Karena rakyat yang berakal sehat itu
akan mampu membongkar kebohongannya. Dan itu dapat membuatnya kehilangan kepercayaan sekaligus kekuasaan. Maka dari itu, seorang raja, seorang penguasa, kalau sudah panik, dia akan menggila. Aturan apapun akan ditabrak demi kekuasaannya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, itu cerita zaman dulu. Itu cerita zaman dulu yang diceritakan oleh Al-Quran. Ketika orang belum mengenal sistem dan tatanan politik modern seperti demokrasi, trias politika, dan lain-lainnya. Sekarang apakah kelakuan penguasa zalim masih sama? Al-Quran itu sifatnya abadi. Apa yang diceritakan Al-Quran tentang umat-umat dulu, ini pasti akan dijumpai oleh umat-umat sekarang dan yang akan datang. Bedanya penampakannya saja. Esensinya kelakuan penguasa seperti raja, presiden, penguasa yang zalim dulu dan sekarang itu sama saja. Itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.